لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد وزينها بالنجوم والشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sama-sama telah kita fahami bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak memiliki dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahkan ketika masa kehamilan 4 bulan, Allah mengambil ikrar terhadap nyawa si bayi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai si bayi, bukankah kami adalah Tuhanmu? Dia mengatakan, betul ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Jadi sesungguhnya bayi itu sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Semua bayi sudah mengakui bahwa agama Islam itu agama yang benar. Tapi pertanyaannya kenapa? Setelah bayi ini lahir, usia sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan hidup bertahun-tahun, kemudian si bayi ini tidak mengenal Allah lagi. Bayi tidak mengenal Allah lagi, tidak mengenal agama Islam lagi, bahkan sering melakukan dosa dan maksiat. Kenapa bisa begini? Hadirin, jawabannya yang pertama adalah karena dijerumuskan iblis, dijerumuskan oleh syaitan. Maka si bayi ki begitu besar usia puluhan tahun, banyak yang kemudian jadi bengal, banyak melakukan dosa dan maksiat. Hadirin, Iyad bin Himar pernah menceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman demikian, wa inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya saya telah menciptakan
hamba-hambaku hunafa'ahum kullahum. Semua bayi-bayi yang aku ciptakan itu semuanya dalam keadaan hunafa kullahum, lurus, mengenal Allah, mengenal agama Allah. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum syaitan. Tapi kemudian syaitan yang kemudian menyeret mereka, dijauhkan dari agama, bahkan ditanamkan oleh syaitan yang diharamkan oleh Allah, dia halalkan, yang halal diharamkan, bahkan mereka melakukan kesyirikan. Syaitan mengakui bahwa itu adalah karena kerja dia. Dadi ono wong urip ning donya iki, Pak, bayi resik bersih nggak punya dosa kok gede-gede banyak ngelakoni maksiat. Pertama karena dia dijerumuskan oleh iblis, oleh syaitan laknatullah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam banyak riwayat, Pak, ngeri kita. Allah dan Rasulnya sudah banyak mengkhabarkan tentang tipu daya iblis, tipu daya syaitan ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau telah menvonis saya tersesat, maka pasti akan aku halangi hamba-hambamu ya Rabb dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim. Kemudian akan kami datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka tunduk patuh bersyukur kepada Allah. Jadi syaitan yang aktif mendatangi manusia ini, Pak. Syaitan iblis yang aktif mendatangi manusia, yang menggelincirkan manusia sehingga tidak mengenal Allah lagi, tidak mengenal agama Islam lagi. Dan ini bahaya ini. Ayat yang kedua tadi, Pak, kalau kita baca penjelasan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah akan bahwa syaitan akan menggelincirkan kalian dari depan. Syaitan akan menanamkan kepada kalian ragu-ragu tetap tentang adanya alam akhirat. Itu ditanamkan oleh iblis, Pak. Ya apa caranya manusia ini ragu-ragu, tidak yakin, bahkan mengingkari tentang adanya kehidupan alam akhirat. Ditanamkan oleh syaitan bahwa alam akhirat itu tidak ada, surga dan neraka itu tidak ada, alam kubur itu tidak ada, alam akhirat itu tidak ada. Dikileni, ditanamkan, dan ini sebagian orang kemudian terpengaruh. Banyak orang yang kemudian tidak yakin bahwa suatu ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah, suatu ketika kita akan hidup di alam akhirat. Enggak yakin. Bahkan ada sebagian orang Islam enggak yakin itu. Padahal Allah sudah banyak menjelaskan. Ayat yang saya baca tadi, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman tentang adanya alam akhirat, maka kami sediakan mereka azab yang sangat pedih. Ancamannya neraka, Pak. Kalau tidak percaya dengan adanya alam akhirat, gak percaya bahwa nanti Allah akan
menyiapkan surga dan neraka, diancam. Akibatnya sebab gak yakin, gak percaya, ya uripe enak-enak mawon, Pak. Sholat enggak, ibadah apa-apa enggak, lo enggak yakin deh. Iblis akan mendatangi kita dari arah belakang, Pak. Apa artinya? Iblis akan menanamkan kepada setiap manusia terlalu cinta dunia. Wah, ini urusan dunia, golek kesenangan dunia. Wah, nyungsang jungkir dibelani wis. Soal mergawe pagi sampai malam, ajujing cari kemaksiatan kemana menikmati dunia. Dan ini sukses iblis menjerumuskan manusia ini. Sukses, Pak. Coba menurut kita yang normal ini kan nggak masuk akal, Pak. Kemarin ada konser Gul. Yang panjenengan tahu misinya mereka apa? Coba panjenengan renungkan, Pak. Ini yang datang ini berjubel-jubel, sudah. Padahal tiketnya juga mahal. Dilakoni, Pak. Ini dijerumuskan oleh iblis laknatullah, kelompok-kelompok macam begini ini. Ngaku Islam, duduk dalam satu majelis ilmu macam ini. Gratis, dikasih makan, dikasih snack. Hanya 1-2 yang datang. Giliran maksiat, wis bayar larang, bahkan sering tukaran jotosan. Dilakoni. Dan ini karena dijerumuskan oleh iblis laknatullah. Nyumbang masjid 10 ewe apa? Nonton konser 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang 25 juta. Dilakoni, Pak. Ini karena orang ini mengekor, sedang dijerumuskan oleh iblis laknatullah. Iblis akan mendatangi kalian dari sebelah kanan. Apa maksudnya? Akan ditanamkan keraguan-raguan tentang syariat agama Islam. Ya apa caranya orang Islam ragu-ragu terhadap syariat agama Islam? Enggak yakin terhadap syariat agama Islam. Hadirin, dan sebagian orang Islam pun tebal dalam hal ini. Banyak yang terumus. Nutup aurat, dikira itu budaya. Wis ngono kadek merovokasi orang yang bodoh lagi. Banyak kelompok-kelompok yang begitu itu. Ngaku Islam tapi gak yakin terhadap Al-Quran. Ngaku Islam tapi gak yakin terhadap adanya syariat agama Islam. Ngaku Islam justru malah gembosi orang Islam yang lain. Kelompok ini mesti ada, Pak. Dan ini bahaya. Yang keempat, iblis akan datang kepada kalian lewat sebelah kiri. Apa maksudnya? Akan dibikin kita ini selalu melakukan dosa dan maksiat. Akan selalu dibikin melakukan dosa dan maksiat kita ini. Kalau kita yang nggak kena, anak kita yang dihajar. Kalau anak kita nggak kena, cucu kita yang dihajar. Makanya menurut versi Ibnu Qayyim, Pak, bagaimana caranya iblis itu menjerumuskan manusia? Kata beliau macam-macam. Yang pertama, manusia akan dijerumuskan oleh iblis lewat apa? Lewat melakukan kesyirikan. Ya apa carane wong menungso niki banyak yang melakukan kesyirikan, dan ternyata lewat pintu ini gol, Pak, sukses iblis menjerumuskan manusia ini. Panjenengan tinggal mawon.
Orang-orang melakukan kesyirikan ini luar biasa dahsyat. Semakin tambah tahun semakin dahsyat. Caranya pun macam-macam. Api nyalek, rusak-rusuk, cari mbah dukun, minta persyaratan itu dan ini. Padahal mungkin dia EQ-nya cerdas, kalah karo dukun. Sing wedok ngoten umur 30 tahun durung nikah, rusak-rusuk golek mbah dukun, minta syarat itu dan ini. Macam-macam orang melakukan kesyirikan ini. Nek biyen zaman Nabi Nuh, ada sebagian orang yang dianggap saleh itu karena mengkultuskan mereka, dibikin macam patung, Pak, disembah. Itu biyen, itu dulu. Saiki sesungguhnya ada orang-orang yang dianggap syekh, ulama besar, kuburannya disembah-sembah, sesungguhnya sama. Dan ini pelakunya hampir semuanya karena kosong ilmu agamanya, Pak. Demi Allah saya katakan, jebakan iblis macam apa saja, kalau iman kita kokoh, kalau kita faham syariat agama Islam, kalau kita memiliki ilmu yang kokoh, tidak akan mampu iblis menjerumuskan kita. Dan itu pengakuan mereka sendiri. Angkat tangan dia terhadap orang-orang yang beriman, yang berilmu ini. Kalau sudah dijerumuskan lewat kesyirikan, yang kedua, mereka akan menjerumuskan lewat apa? Lewat kebid'ahan, Pak. Ya apa carane menungso ning donya iki banyak melakukan kebid'ahan. Wah, iki tambah nemen iki. Sukses besar iblis melakukan yang kedua ini. Dan buktinya banyak. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu banyak. Alasannya wono ae, singlar terus, beralasan terus, wis jelas-jelas salah melanggar hukum, ono ae alasannya. Saudara, iblis seneng, Pak, ndelok wong iki saweneng. Ya Allah, ya Rabb. Makanya pernah saya katakan, yang membikin agama ini rusak itu ada 3 komponen masyarakat. Yang membuat agama Islam ini rusak, hancur, tercabik-cabik, itu karena kelakuan 3 masyarakat, 3 oknum masyarakat niki. Yang pertama adalah karena penguasa yang zalim, yang tersesat. Wong niku nek wis kuasa, Pak, wow, ono opo yang islami, ayo bubarkan dia, tanda tangan seret, wis bubar sudah. Kalau wong biasa, Pak, tersesat nggak seberapa bahaya. Tapi kalau sudah penguasa yang tersesat, itu nanti akan menyesatkan banyak, mungkin ribuan bahkan jutaan manusia, dan itu berbahaya. Panjenengan lebih tahu pemimpin-pemimpin yang tersesat ini. Ono RT malah ngejak masyarakatnya mendem. Itu di Indonesia banyak. Kepala desa malah ngejak masyarakatnya judi. Kepala desa membekingi bahwa ngejak nyabu masyarakatnya tersesat. Apalagi yang membuat agama Islam ini hancur, itu karena tingkah para ulama yang tersesat, yang zalim. Ini uang biasa sekali lagi, Pak, tersesat, gak patek bahaya. Warek mendem ngejak kancane, ayo mendem yuk, paling oleh siji loro uang. Tapi kalau ulama, Pak, yang tersesat, kalau ulama yang zalim, yang tersesat, apalagi punya pondok pesantren besar, apalagi punya jutaan umat di belakangnya, sekali dia tersesat, yang tersesat ini akan jutaan manusia di belakangnya, dan itu jauh lebih bahaya.
Hati-hati, ulama-ulama yang berjubah ini banyak yang tersesat, Pak. Panjenengan harus memiliki pondasi ilmu yang mumpuni biar tidak ikut tersesat. Siapa lagi? Yang ketiga adalah ahli ibadah yang tersesat. Ahli ibadah yang tersesat, koyo-koyo ibadah dia, tapi yang dilakukan itu kebid'ahan. Koyo-koyo ibadah dia, tapi nggak ada dasar hukumnya. Makhluk yang ketiga ini pun banyak, Pak. Ibadah yang jelas ada dasar hukumnya, yang koti, yang jelas dasar hukumnya, gak dilakoni, tapi ibadah sehingga ono dasar hukumnya digawi-gawi dewi. Bid'ah ini loh, muncul ada di mana-mana. Kemarin-kemarin kita yang faham ada gerhana bulan, ada dasar hukumnya yang koti, yang eksplisit. Syariatnya ada. Loh, ibadah sholat gerhana bulan gak dilakoni, malah sholat sehingga enggak. Sholat sehingga enggak yang tidak ada dasar hukumnya. Ini loh yang kemudian yang menjerumuskan banyak manusia ini. Jangan tertipu, Pak. Dan ini bagian dari tipu daya iblis. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, kalau kesyirikan sudah dijerumuskan, kalau kebid'ahan sudah dijerumuskan, akan dihantam oleh iblis laknatullah. Dari yang ketiga, akan dibikin manusia itu melakukan dosa-dosa besar. Akan didatangi manusia, ya apa caranya manusia itu melakukan dosa-dosa besar? Lewat pintu yang ketiga ini pun sukses, Pak. Ya Allah, ya Rabb. Kalau kita mengikuti berita di media, Pak, dahsyat luar biasa orang melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar ini. Ya Allah. Kita kadang-kadang heran, kenapa bangsa Indonesia bisa begini? Yang binatang saja tidak melakukan, dilakukan oleh manusia. Sudah melakukan perzinahan, bayi lahir, dibeleh, dimutilasi, dicacah-cacah, dibuang, bahkan dikasih makan anjing. Ini terjadi di negara kita, Pak. Pemandangan sudah biasa. Seorang bapak menghamili anaknya sendiri, anak menghamili ibunya sendiri. Tawuran tiap hari terjadi, pemerkosaan, perampokan tiap hari terjadi. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, tiap hari terjadi. Dan lagi-lagi ini karena iblis laknatullah yang menjelekkan mereka. Sekali lagi ini terjadi karena pelakunya ini kosong, Pak, ilmu agamanya. Itu pasti akan terjadi. Panjenengan kemarin sudah kasih tahu, tak? Sudah saya kasih tahu yang lewat pengantin itu, bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah, syaratnya dia harus taat, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullah wa rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Kalau itu kalian lakukan, nanti Allah akan memberikan rahmat. Rahmat imaniyah, rahmat diniyah, diberikan taufik hidayah, dimudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dimudahkan kita untuk beramal saleh. Dan itu mahal harganya, Pak. Itu mahal harganya. Makanya sering dan harus saya katakan, dalam rangka melindungi kita, Pak, biar kita tidak terjerumus. Saya ulangi sekali lagi, ini kan sebentar lagi, ini tahun panas ini, Pak, tahun 2024, ada pilpres, ada pileg. Ini dalam rangka tanggung jawab kami, para ustadz, terhadap
Jamaah harus saya katakan, kalau nggak dikatakan salah saya Pak. Persyaratan untuk menjadi presiden Indonesia niki Pak, penguasa Indonesia niki Pak, yang pertama harus memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Calon presiden Indonesia ini wajib hukumnya faham syariat agama Islam, kudu rajin sholat, rajin ibadah, tidak bisa tidak. Karena dunia ini tahu bahwa negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam, bahkan Islam terbesar di seluruh dunia. Ulamanya banyak, ustadznya banyak, pondok pesantren jamur ada di mana-mana, masjid banyak di mana-mana, musola malah nggak terhitung. Bangsa Indonesia ini ahli sujud, pondok pesantrennya banyak. Bagaimana mungkin negara yang demikian mayoritas Islam ahli ibadah ini akan dipimpin oleh seorang presiden yang bodoh masalah ilmu agama, gak faham syariat agama Islam, gak dekat dengan Allah, bahkan benci terhadap umat Islam, sholat saja enggak. Kalau ini terjadi, ini bisa memicu azab Allah itu datang Pak. Ini bisa memicu azab demi azab akan datang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jikalau kalian mau bersyukur kepada Allah dan mau beriman kepada Allah. Allah tidak akan mengazab suatu bangsa jikalau penduduknya itu mau beriman kepada Allah dan mau bersyukur kepada Allah. Nek pimpinannya itu enggak beriman, enggak faham, enggak dekat dengan Allah Pak, ini bisa memicu azab Allah itu datang. Calon pemimpin ngimami sholat ka iso, Fatihah mawon boten hafal, surat-surat pendek ke apal, ya rusak. Orang ini nanti akan digelincirkan oleh setan Pak, kalau pemimpin begini tidak dibimbing oleh Allah. Karena syarat orang dibimbing oleh Allah itu ati Allah wa atiur Rasul, harus taat kepada Allah dan Rasulnya, baru la'allakum turhamun. Orang ini akan diberikan rahmat, akan dibimbing oleh Allah. Kalau tidak, tidak. Sing nomor loro Pak, mumpung ketemu niki kula cerita ben panjenengan nggak ada pegangan. Yang kedua, calon pemimpin bangsa ini harus memiliki kualitas intelektual, kudu cerdas, fatonah, dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Penduduk Indonesia ini banyak yang jenius Pak, ahli matematik, teknologi, fisika, biologi, agama, banyak yang jenius, bahkan diakui oleh dunia internasional. Bagaimana mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, yang IQ-nya itu di bawah rata-rata? Padahal ini orang nanti akan bertemu pimpinan-pimpinan dunia yang mereka encer otaknya, jenius mereka. Lo iso dikibal-balan temen dek goblok presiden Pak, iso dipujak imawon, akhirnya dijual ini negara sedikit demi sedikit. Gak boleh Pak, bodoh niku gak boleh. Yang harus jadi imam yang fasih baca Al-Qur'annya, yang faham syariat, yang hafal. Kalau jadi makmum siapapun boleh. Sing nomor telu, persyaratan untuk menjadi calon presiden Indonesia ini Pak, harus memiliki kualitas moral yang tinggi, kudu duwe akhlak Pak, dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan seluruh para nabi dan rasul itu akhlaknya tinggi. Bagaimana mungkin yang mayoritas Islam
ahli ibadah di Indonesia, ulamanya banyak, orang yang berakhlak banyak, mau dipimpin oleh calon presiden yang rusak akhlaknya. Apa tadi opo negara iki? Apa nganut sopo? Yang keempat, calon presiden Indonesia ini Pak harus memiliki kualitas sosial, familiar, dermawan, bukan hanya donyone negara mawon sing dikekno kanca-kancane dhewe, duit pribadinya. Lah kalau cuman duit negara dibagi-bagi lah wamin ya iso Pak. Gitu aja. Duit pribadinya, jerih payahnya pribadi itu nanti akan nampak. Nah, pertanyaannya, panjenengan harus paham ini Pak. Kalau kita sudah paham bahwa calon presiden itu kriterianya harus begitu, berdasarkan bimbingan Allah, nikah milih dia, konsekuensinya apa? Jangan dianggap sepele Pak masalah pilpres pileg ini. Panjenengan fahami di dalam surat Al-Baqarah Bu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Istabarra alladzina tubi'u. Awas, ingat ketika orang-orang yang kalian ikuti itu berlepas diri, ketika orang yang kalian pilih itu berlepas diri, ketika orang yang kalian coblos itu berlepas diri dari orang yang mencoblos, kemudian nanti kedua-duanya itu diazab oleh Allah. Wara'awul azab, Allah perlihatkan azab itu karena kezaliman mereka. Yang dipilih zalim, yang memilih juga zalim karena mencoblos orang yang zalim. Iku besok gegeran Pak, wong-wong iki di alam akhirat. Dia akan bersengketa, gegeran. Wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Ini orang sing milih niku besok Pak. Dia akan protes kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya nyesal ya Allah milih Syiah itu ya Allah. Gara-gara Syiah saya masuk neraka. Karena itu kembalikan kami ya Rabb ke dunia lagi. Kalau kami engkau kembalikan ke dunia lagi, saya berjanji ya Allah tidak akan memilih dia lagi. Kapok saya milih dia, gara-gara dia saya masuk neraka. Dan dunyane sapa wis kiamat wis di alam akhirat ya, kepengin balik maneh. Dunyane sapa wis kukut Pak, wis kadung. Jadi ini nanti peringatan untuk setiap kita. Ojo nuruti loyal, ojo nuruti nafsu. Domani CS kemudian dipilih ngoten mawon, tidak memperhitungkan pertimbangan syariat agama Islam. Jadi kelompok ini bisa masuk neraka sekalipun dia ahli sholat, akan diproses oleh Allah. Bisa masuk neraka bisa puluhan tahun, bisa ribuan tahun, bahkan kalau sudah seimbang baru diangkat oleh Allah masuk dalam surga wong ahli ibadah. Dia apa no ahli ibadah, dan itu pasti akan terjadi Pak. Gunakan hati nurani panjenengan. Ini bukan masalah sepele Pak. Sekali salah orang yang zalim, maka yang akan dizalimi bukan hanya panjenengan, tapi seluruh umat Islam, orang yang beriman yang akan dizalimi nanti. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pun niki sebab penyimpangan sing nomor setunggal Pak, niki celana suwe niki sebab dijerumuskan oleh iblis. Yang kedua, manusia ketika baik, suci,
Nopo begitu besar kok dadi wong dawablek gak ketulungan, banyak melakukan dosa dan besar, melakukan penyimpangan terhadap fitrah. Jawabannya karena dia nuruti syahwat, Pak. Wattaba'u syahwat, karena ngikuti syahwat. Hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada yang jelek. Nopo male wis nafsu ning ngoten, setan lagi yang datang. Sudah. Dan kelompok yang kedua ini amat sangat banyak. Ya Allah, tadi saya katakan, gara-gara nuruti nafsu, nuruti syahwat niki, banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar yang binatang saja tidak melakukan. Wonten berita wingi niku ten pundi, seorang suami mateni bojone dhewe gara-gara kepengin dadi kepala daerah, wis biaya duwe entek, jaluk bojone gak dikei, bojone dipateni tetan. Loh, logikanya di mana? Bagaimana mungkin orang begini mau mimpin? Panjenengan tingali wong-wong sing korupsi ku, Pak. Gajine wis ratusan juta, aset yang dimiliki banyak di mana-mana, duitnya numpuk itu bahkan miliaran. Lho tega iku korupsi miliaran niku. Iki mangane opo lak ngono to wong iki? Padahal mangan iki sak piring rong piring ngoten mawon, ngumpulno duit segitu banyak sampai korupsi. Ya ini karena nuruti nafsu, nuruti syahwat. Jadi orang itu tergelincir, mesti ini dadi wong apik, dadi elek, gara-gara nuruti syahwat ini. Karena itu setiap kita harus hati-hati, Pak. Nek mau melakukan sesuatu, dipikir sing mateng dhisik. Plus minusnya iki dipikir sing mateng dhisik. Banyak orang yang melakukan perzinahan sasrit begitu saja, tapi rusak, hancur nama besarnya. Hati-hati. Sing nomor telu, kenapa terjadi penyimpangan? Jawabannya karena salah lingkungan, Pak. Salah lingkungan. Lingkungan niku nggih mulai pendidikan yang ditanamkan orang tuanya, lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan di mana dia lahir, di mana dia mengenyam pendidikan. Ini kalau salah lingkungan, termasuk media massa salah, wah hancur, Pak. Zaman saat ini kan nuwun sewu. Anak-anak zaman saiki ketoke lho banyak yang lebih nurut iklan TV ketimbang nasihat wong tuane. Dikasih nasihat wong tuane iku lho, mendel mawon wis gak mempan balas. Padahal sasrit iklan ning TV ngoten wapal sampai di luar kepala wis. Ya Allah. Hati-hati, Bu. Orang itu kalau salah pendidikan, salah lingkungan, iki iso ndadekno perkembangan si anak-anak iki ndawaplek. Ketika bayi, ketika di dalam perut ibunya sudah mengenal Allah, mengenal agama Islam, karena salah lingkungan, tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal syariat agama Islam. Dan orang ini akan banyak berkeliaran ini nanti. Nah, caranya ya apa biar kita memiliki generasi anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Generasi-generasi Islam ini betul-betul memiliki pendidikan yang luar biasa, iman yang kokoh. Yang pertama harus ditanamkan akidah Islamiyah yang kuat, yang kokoh. Nyuwun sewu, Pak, generasi sekarang ini kalau tingali panjenengan niki sing cah nom sinten, meh gak ono niki.
Sing generasi muda ini ada 1-2 saja. Ini yang kemudian karena jarang duduk dalam satu majelis ilmu, ilmu ini kurang, Pak. Akhirnya iman itu rapuh. Padahal di masjid bahkan, saya pernah ketemu, Pak. Masjid apa ini? Masjid Agung ini. Masjid Agung ini, Pak. Saya pernah lihat langsung. Tak delok arek nom. Tak hitung kira-kira ono arek 50, Pak. Arek 50 nggo HP kau babe nih emperan masjid itu. Bawa HP semuanya. Dan itu kuat sampai berjam-jam, itu kuat. Tapi giliran ada kajian satu majelis ilmu macam begini, bisa dihitung, Pak, generasi mudanya. Ya Allah, ya Rabb, ini tantangan setiap kita. Panjenengan takmir masjid, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, nyuwun sewu, Pak. Tidak selamanya panjenengan itu akan hidup terus. Panjenengan wajib hukumnya untuk mempersiapkan generasi muda. Harus dipersiapkan generasi muda, calon pengganti kita ini yang tua-tua ini. Tidak boleh generasi tua itu egois. Ngimami wis puluhan tahun pancet mawon kepengen ngimami. Harus dipersiapkan generasi muda, Pak. Malah kula sering ningali masjid-masjid niku, sing azan dia, sing qomat dia, sing pujian dia, sing imami dia. Gak ada wong liya blas, karena memang gak mau digeser. Ini generasi yang paling elek di seluruh dunia ini. Dikira urip sak jumblek ini. Enggak boleh, Pak. Kita harus mempersiapkan generasi muda kita. Kalau ada generasi muda yang siap jadi imam, ayo imami generasi muda. Yang tua ngawal, didik. Nyuwun sewu, kula mboten badhe bandingno mboten. Masjid ten Gresik niku, Pak, hampir semuanya saya ngisi di sana. Dan Gresik, di PDM Gresik itu, Pak, tokoh-tokoh muda yang dipersiapkan untuk ngimami di masjid-masjid, hebat-hebat, Pak. Hampir semuanya hafal Al-Quran, suaranya bagus-bagus. PDM Gresik, Pak. Dan itu harus dicontoh, Pak. Saya nggak bisa dihitung lagi, sekalipun saya yang ceramah, yang ngimami harus generasi muda. Dan itu sudah dipersiapkan. Karena tidak selamanya kita para dai, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat ini hidup terus. Siapa tahu sekian tahun akan datang kita diwafatkan oleh Allah. Lah ya apa kalau generasi muda belum muncul, tiba-tiba sudah diwafatkan? Ini bahaya. Nah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, Pak, tanamkan ibadah yang kokoh kepada generasi muda kita ini, Pak. Akidah yang kokoh, ibadah yang kuat. Ajak bareng-bareng generasi muda kita yang ada di sekitar kita ini. Bahaya, Pak, kalau tidak bahaya. Mosok iyo tiap hari kok ada tawuran anak-anak muda itu. Caro, bacok-bacokan. Dan ini sekali lagi kembali karena kosong ilmu agamanya. Kalau sudah kosong ilmu agamanya, bahaya luar biasa. Generasi muda ini masih banyak orang yang tidak paham hakikat rasa malu. Sering saya katakan bahwa setiap kita ini harus punya malu kepada Allah, bahwa Allah itu Maha tahu. Apapun yang kita lakukan Allah tahu, Allah menyaksikan. Dan ini jarang difahami oleh generasi muda. Angger ngelakoni maksiat,
wacaran ning ngisor jembatan weteng dedet wakeh nyamuke ya dilakoni rumangsane Allah nggak ngelihat. Wis ngono kadang terang-terangan di taman, di alun-alun, ya Allah. CCTV gak digobris balas sih. Dan ini karena kosong Pak ilmu agamanya. Dia nggak punya rasa malu. Orang punya rasa malu itu yang pertama mungkin karena tabiat, bawaan dari lahir, memang dasarnya pemalu. Yang kedua karena belajar ilmu agama sehingga dia punya rasa malu. Orang punya sopan santun, punya rasa malu itu karena belajar ilmu agama, merasa diawasi oleh Allah. Bukankah penanaman Luqman Al-Hakim terhadap anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min hardalin fatakum fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, perbuatan apapun yang kau lakukan nak, sekalipun di dalam goa yang sangat gelap gulita, Allah tahu nak, Allah menyaksikan dan Allah pasti akan memberikan sanksi. Itu ditanamkan dari usia dini Pak. Pun sing nomor 4 poin-poin niki wau, faktor yang bisa menjerumuskan sehingga orang menyimpang dari fitrah itu karena hasad. Jadi sing pertama karena dijerumuskan oleh setan, yang kedua karena nuruti nafsu, syahwat, yang ketiga karena salah lingkungan, sing nomor 4 karena sifat hasad nih Pak. Orang itu kalau sudah hasad, wah bahaya, bahaya. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada orang lain, iso ngoten ditarik untuk dia. Gak iso ditarik, disantet. Wong hasad ya Pak. Dan pernah saya sampaikan, dosa pertama kali yang terjadi di langit, itu adalah hasad. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah iblis laknatullah. Hasad terhadap siapa? Hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum min tin, basyaram min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, berfirman kepada malaikat-malaikat, saya akan menciptakan manusia dan akan aku ciptakan dari tanah. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nanti kalau sudah aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan rohnya, aku perintahkan kepada kalian untuk sujud kepada dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Mereka semuanya mau sujud kepada Adam kecuali iblis nggak mau sujud, dan ini faktornya karena hasad. Jadi ana wong liya luweh berkembang, rezekine luweh lancar, dia gak sewenang Pak. Ini orang hasad. Dan kita nggak boleh Pak. Allah mendatangkan rizki wis ukurane kabeh. Gak mungkin sakmene kiye ten masjid niku rezekine padha kabeh, gak mungkin Pak. Allah memberikan rezeki kepada seseorang itu, beda orang itu beda. Kualitasnya, banyaknya. Mungkin dalam satu bulan gaji panjenengan ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang lebih dari itu. Kalau seandainya ada yang sama, rizki kesehatan yang Allah berikan kepada panjenengan pasti tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ono sing gak pateon duwe-duwe tapi sehat awake, gak tahu mlebu rumah sakit.
Ono sing duwite akeh bolak-balik ngamartan rumah sakit. Suka-suka Allah. Jadi kita ini diajarkan kepada Allah dan Rasulnya apa? Ikhlas, ridho, menerima apapun yang datang dari Allah. Jangan kemudian hasad. Karena hasad ini sumbernya penyakit rohani. Gak ada dalam sejarah para nabi dan rasul itu hasad. Kalau ada ulama yang hasad, ini bahaya. Kalau ada ustadz yang hasad, ini sangat bahaya, Pak. Karena itu, belajar bersyukur kepada Allah. Belajar ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat. Mulai ini jam sakmono, mari ini jam sakmenten, Pak. Ini jam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini panjenengan bisa memahami, bisa mengamalkan, dan bisa menjadi dasar untuk kita bersikap. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.